Mas Hidam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Adiani dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Adapun program Taksu ini merupakan program kerjasama antara Penyuluh Hindu Kabupaten Luwu Timur bersama penyelenggara Hindu Kabupaten Luwu Timur guna terselenggaranya program kerja kelompok kerja penyuluh agama Hindu Kabupaten Luwu Timur di masa pandemi seperti sekarang ini. Adapun pada kesempatan kali ini kami akan memperbincangkan mengenai makna tirta di dalam upacarayatnya. Nah, tentunya sebelum melangkah kepada perbincangan ini, saya akan memperkenalkan kedua narasumber saya terlebih dahulu. Yang pertama ialah Ibu Komangwiani SPD. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Nggih, becik. Astungkara. Nah, kemudian narasumber kedua kita ialah Ida Ayu Mas Putri Andini SPD. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik, Bu. Astungkara lan angayu bahagia, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, langsung saja saya akan memulai perbincangan kali ini. Saya mulai dari Ibu Komangwiani. Boleh, Bu, ya? Nggih. Pertanyaan yang pertama ialah apa sebenarnya makna tirta menurut pandangan agama Hindu? Nggih. Jadi sebelum Tiang menjawab, nah Tiang awali dulu dengan mengucapkan salam panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, umat Sudharma dimanapun berada, nah sebelumnya jika kita berbicara tentang air dalam kehidupan sehari-hari, nah air merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya seperti binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, sebab dengan adanya air kita bisa hidup bersih, nah kemudian hidup sehat dan mencapai kemakmuran. Nah, selain berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi manusia, nah air juga berperan penting dalam upacarayatnya. Nah, air dalam upacarayatnya ini memiliki fungsi yang sangat sakral sehingga biasa disebut dengan air suci ataupun tirta. Nah, air suci dalam Bhagavad Gita ini biasa disebut dengan toyam ataupun toya. Nah, toya ataupun tirta, nah ini adalah air suci yang secara khusus dipergunakan yang dalam kaitannya dengan upacara keagamaan yang memiliki kekuatan magis atau religius atau keagamaan yang bersumber dari kekuatan ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, jikalau kita melihat sejarah dari Tirta Amarta ini, dimulainya dari pencarian Tirta Amarta di Gunung Mandaragiri. Nah, pada saat itu untuk mendapatkan Tirta Amarta, nah di sana petunjuk dari Dewa Wisnu agar mengaduk lautan Kesera. Nah, digunakanlah Gunung Mandaragiri ini digunakan sebagai sarana dan Naga Basuki digunakan juga sebagai untuk melilit lereng gunung dari Mandaragiri tersebut. Nah, akhirnya para dewa dan para asura, para dewa ini memegang ekornya, sedangkan para asura memegang kepalanya. Nah, setelah diaduk, nah kemudian keluarlah racun yang bisa mematikan segala makhluk hidup. Nah, racun tersebut diminum oleh Dewa Siwa dan maka dari itulah leher Dewa Siwa itu berwarna biru. Nah, setelah itu banyak hal yang terjadi pada saat pengadukan dari lautan Kesera tersebut. Misalnya keluar dewa dewi, kemudian binatang dan harta karun lainnya. Nah, kemudian keluarlah Tirta Amarta tersebut dan sampai sekarang digunakan pada saat upacara keagamaan. Nah, seperti itu. Nah, jadi makna tirta dalam kaitannya dengan persembahyangan dan sehabis menghaturkan sembah dilanjutkan dengan
memohon atau nunas tirta. Nah, dengan ketentuan dipercikan ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali, kemudian diminum 3 kali dan diraupkan atau diusapkan ke muka sebanyak 3 kali. Nah, ini adalah sebagai penyucian dari bayu, sabda, dan idep, yaitu perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Nah, mungkin itu makna yang terkandung dalam tirta dalam upacara yatnya. Nah, sekian dulu. Baik, saya lanjut kepada Ibu Ida Ayu Mas. Pertanyaannya ialah apa saja tipe-tipe atau jenis dari tirta itu sendiri? Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Jadi umat Sudharma dimanapun berada, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Komang, bahwa tirta ini adalah air suci yang digunakan oleh umat Hindu sebagai sarana dalam melaksanakan persembahyangan. Tirta atau air suci ini secara niskala adalah benda atau material yang sakral dan mampu memberikan perasaan dan pikiran yang suci. Tirta ini tentunya memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan jenisnya, seperti sebagai penyucian, pengurip alam ciptaan, dan yang lain sebagainya. Adapun jenis-jenis tirta yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, dilihat dari cara memperolehnya. Tirta ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tirta yang dibuat langsung oleh para sulinggeh atau para pandita, dan yang kedua, tirta yang dimohon oleh para pemangku atau pinandita, dalang, balian, ataupun sang yajamana atau sang penyelenggara upacara. Kemudian jika dilihat dari fungsinya, tirta ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu tirta pebersihan, tirta penglukatan, tirta wangsuh pada, tirta pemanah, tirta penembak, dan tirta pengentas. Nah, yang pertama tadi adalah tirta pebersihan. Tirta pebersihan ini adalah tirta atau air suci yang digunakan untuk menyucikan atau membersihkan semua sarana upakara, baik itu bebantenan maupun diri manusia, membersihkan diri manusia dari segala kekotoran sebelum kita melaksanakan persembahyangan. Nah, apabila saat kita menggunakan atau menghaturkan sesajen atau banten, bila tidak dipercikkan dengan tirta pebersihan, maka itu dianggap tidak sah. Artinya, semua itu bukan disebut sebagai banten, melainkan hanya serangkaian bunga dan daun biasa saja. Selanjutnya, yang kedua tadi ada tirta penglukatan. Tirta penglukatan ini adalah jenis tirta yang fungsinya untuk menyucikan sarana upakara, bangunan, maupun diri manusia itu juga sendiri. Selain itu, tirta ini juga digunakan untuk menyucikan canang atau banten dengan cara dipercikan 3 kali ke canang atau banten tersebut. Nah, biasanya tirta penglukatan ini pada umumnya kita peroleh dari para pinandita. Para pandita maksud saya. Selanjutnya yang ketiga yaitu tirta wangsuh pada atau biasa disebut juga dengan tirta kekuluh atau banyuh cokor yang biasanya kita peroleh setelah melaksanakan persembahyangan. Ya. Jadi tirta ini sebagai simbol mengungkapkan rasa syukur dan rasa sembah kita kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa sehingga bisa kita memperoleh yang namanya air suci kebahagiaan. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah tirta pemanah. Tirta pemanah ini adalah jenis tirta yang digunakan untuk memandikan jenazah atau mayat. Tirta ini biasanya diperoleh dalam rangkaian upacara ngening. Ini merupakan rangkaian upacara sebelum dilaksanakannya pembakaran atau ngaben tersebut. Selanjutnya yang keempat ada tirta penembak. Ini tirta penembak sama juga fungsinya untuk memandikan jenazah. Maknanya adalah untuk menyucikan badan jenazah secara lahir maupun batin. Dan yang terakhir ada namanya tirta pengentas. Tirta pengentas ini adalah tirta
yang berfungsi untuk melepas hubungan atau ikatan keduniawian dari badan seseorang yang meninggal tersebut. Tirta ini biasanya dibuat oleh para sulinggeh yang memuput acara tersebut. Kemudian, jika dilihat dari kehidupan sehari-hari dalam rangkaian persembahyangan, tirta itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tirta kundalini yang dipercikan 3 kali ke badan kita, kemudian ada tirta kamandalu, tirta yang kita minum sebanyak 3 kali, dan tirta pawitra jati yang kita raup di muka atau di kepala sebanyak 3 kali. Mungkin itu saja Bu Dewi. Baik, saya lanjut lagi kepada Ibu Komang Wiyani. Dalam pembuatan sarana upakaryatnya tentu ada maknanya masing-masing. Begitupun juga dengan fungsi dari tirta tersebut yang sudah dijelaskan. Lalu nilai-nilai apa yang dapat kita peroleh ketika kita sudah memaknai fungsi dari tirta itu? Nah, jadi langsung saja Tiang jawab. Nah, jadi nilai-nilai yang dapat kita peroleh dari fungsi tirta dalam upacara yatnya ini, nah di sini ada 3 nilai. Nah, yang pertama itu adalah nilai kesucian. Nah, di mana tirta di sini berfungsi sebagai lambang penyucian atau pembersihan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Dayu, nah dalam yatnya setiap sarana yang digunakan untuk persembahan terlebih dahulu harus disucikan. Nah, agar dapat diterima dengan penuh kesucian. Nah, maka dari itu diperlukanlah sarana berupa air suci ataupun tirta. Oleh karena itu, tirta sebagai lambang penyucian atau pembersihan. Nah, kemudian yang kedua, nah di sini adalah nilai spiritual atau religius. Nah, di mana tirta berfungsi sebagai pengurip alam penciptaan. Nah, dikatakan sebagai pengurip alam penciptaan, nah karena dengan memercikan tirta, sebuah yatnya menjadi persembahan yang memiliki nilai spiritual dan menjadi nilai magis atau keagamaan. Nah, yatnya yang suci dapat mendatangkan dan menyatukan kehidupan manusia dengan alam Tuhan atau Sang Yang Pencipta. Nah, kemudian yang terakhir adalah nilai kemuliaan. Nah, di mana tirta berfungsi sebagai pemelihara. Nah, dalam yatnya bahwa air terutama tirta juga berfungsi sebagai pemelihara. Nah, dalam Trimurti kita mengenal yang namanya Dewa Wisnu. Nah, di sini sebagai pemelihara ataupun stiti. Nah, stiti semua ciptaan Tuhan. Dan para dewa dan Dewa Indra sebagai penguasa hujan yang dapat memberikan air kehidupan dan kesuburan pada semua makhluk hidup. Nah, intinya di nilai kemuliaan ini ada kerjasama antara ada keharmonisan antara manusia dengan alam sekitar agar dapat dipelihara dengan baik, begitu maksudnya. Yes, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Yang terakhir untuk Ibu Dayu Mas, yang ingin saya tanyakan bahwa bagaimana sebenarnya cara untuk membuat tirta ini, lalu apakah ada dasar sastranya? Dan apa orang awam seperti saya yang bukan pinandita ataupun sulinggih bisa untuk membuat tirta? Ya, baik, langsung saja saya menjawab. Jadi, dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal adanya 2 jenis tirta, di mana kita peroleh dari sulinggih secara langsung, dan yang kedua ada tirta yang kita mohon melalui pemangku, dalang maupun sang yajamana atau sang yang menyelenggarakan upacara tersebut. Nah, di dalam ajaran agama Hindu ditetapkan bahwa yang dapat atau yang bisa membuat tirta hanya para pandita atau sulinggih yang telah mediksa dan melaksanakan Dwijati. Hanya beliaulah yang dapat membuat tirta tersebut. Sedangkan apabila pemangku, sang yajamana dan sebagainya itu kita tidak bisa membuat tirta. Kita hanya bisa memohon atau nur tirta tersebut. Misalnya saja, ketika persembahyangan kita menggunakan pemangku, maka pemangkulah yang nur tirta tersebut atau memohon tirta tersebut di Padmasana secara langsung. Namun jika yang melaksanakan upacara adalah kita sendiri, maka kita bisa
menur tirta tersebut di Merajan kita masing-masing. Seperti juga yang dijelaskan dalam lontar Kusuma Dewa Gong Wesi yang berbunyi, Salwir bebanten yadnya, metirte karyan pedande, putus tan kutampi, yang artinya segala jenis sesajen yang tidak dipercikkan dengan tirta yang dibuat oleh pedanda utama, maka sesajen tersebut dianggap tidak sah. Jadi sebenarnya kita semua sudah menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti di rumah kita masing-masing, di Merajan kita masing-masing, ada sebuah tirta yang kita tunas dari griya atau dari pura. Nah, tirta itulah yang kita gunakan ketika kita melaksanakan persembahyangan di rumah dan dicampur dengan tirta lainnya. Nah, mengenai cara menur tirta atau memohon tirta yang benar adalah kita sebagai orang biasa yang bukan pandita atau selinggih bisa menggunakan pakaian yang rapi. Tentunya sudah suci lahir dan batin atau tidak cuntake. Berpakaian selayaknya kita mau melaksanakan persembahyangan. Kemudian kita memegang sebuah wadah yang berisi tirta yang kita hadapkan pada padmasana atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita memohon di sana dengan memegang dupa. Kita memohon dengan menggunakan doa ataupun mantra. Nah, ketika kita memohon tersebut, kita harus mengusahakannya dengan hati yang tulus agar tirta yang kita peroleh itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin seperti itu, Bu Dewi. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Saya rasa sangat jelas sekali ulasan mengenai makna tirta dalam upakarayatnya, yang dapat saya simpulkan bahwa tirta ini memiliki peranan yang sangat penting dalam persembahyangan maupun upakarayatnya. Selain dalam upakarayatnya, tirta ini bila dikaitkan dengan air kehidupan, tentu air ini memiliki peranan yang sangat penting untuk kehidupan kita sebagai manusia. Nah, untuk pembuatan tirta sendiri sudah dijelaskan, yang boleh membuat tirta itu hanya seorang sulinggih, sedangkan kita sebagai orang awam ataupun yajamana yang membuat upakarayatnya serta pinandita atau pemangku hanya memohon tirta itu tapi tidak membuat tirta itu. Nah, saya rasa sekian pembahasan kita mengenai tirta dalam upakarayatnya. Adapun terima kasih saya ucapkan kepada kedua narasumber saya yang berkenan untuk menyampaikan informasi Dharma pada kesempatan kali ini. Dan ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Parisade serta jajaran pengurus Pura Catur Dharma Kertiasa Desa Solo yang telah memberikan waktu dan tempat untuk pengambilan video ini, serta kami mengucapkan mohon maaf bila dalam penyampaian informasi Dharma terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Santi 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 Om.